Bab 271, Nyonya Binatang. Ding. Di hutan lebat, Zuofan menghadap jauh dari semak di belakangnya dalam diam dan fokus. Dia bahkan bisa mendengar dering jelas dari semak itu. Zuofan menghela nafas. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Dia pergi dan menyelamatkan gadis itu, hanya untuk menemukannya telanjang. Jadi mereka berhenti di semak-semak untuk berdandan. Tapi cewek ini meluangkan waktu untuk melakukannya. Tidak bisakah kamu mengenakan mantel atau jubah dan menyelesaikannya? Lihat saya. Gemerisik. Rerumputan berderak di belakangnya dan Zuofan berbalik. Dia mengalami kejutan dalam hidupnya. Dia belum bisa melihat dengan baik gadis ini, dengan penyelamatan dan sebagainya, tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia cukup cantik. Dia memiliki hidung kancing yang lucu, lekuk tubuh yang lebih dari sekadar lekuk tubuh yang besar, dan mata yang besar untuk mencerminkan emosi yang kompleks. Mengingat pakaiannya, ada perbedaan mencolok dari jubah sutra yang halus dan anggun. Mereka dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan gerakan. Dering yang terus-menerus akhirnya menarik perhatiannya ke gelangnya yang memiliki bel terpasang, melengkapi penampilannya yang liar. Dia orang asing. Zuofan menyaksikan tanpa berkata-kata. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa di tempat yang dipenuhi murid klannya, dia akan menemukan seorang gadis yang bukan penduduk asli Tianyi. Menyadari tampilan jelas yang dia dapatkan, gadis itu tersipu. Dia menggeliat karena malu, tapi masih punya nyali untuk memberinya tatapan tajam. Apa yang kamu lihat? Lihat bagaimana aku akan mencongkel matamu. Cih. Bukannya ada yang bisa dilihat. Mengapa kamu begitu bersemangat? Zuofan menusuk. Gadis itu tersipu lebih keras dan merasa tidak puas. Dia adalah seorang gadis yang murni dan lajang dan kemudian dia menemukan orang asing yang memiliki lebih dari sekedar perhatian. Bagaimana dia bisa menghadapi dunia sekarang? Dia malu, ingin membenamkan kepalanya di dadanya. Matilah. Selama ini Zuofan sedang berjalan pergi sambil mengutuk, sialan. Aku menyelamatkan gadis yang salah dan membuang-buang waktu selama ini juga. Sambil melotot, gadis itu meludah, apa maksudnya ini? Anda menyesal menyelamatkan saya. Dia melompat ke depannya dan menatap tajam ke arahnya. Kata-kata Zuofan mengejutkan dan dia mengatasi rasa malunya dalam sekejap. Saya cantik eksotik, impian seorang pria. Merupakan keberuntungan terbesarmu untuk menyelamatkanku dan bahkan mendapatkan perhatian. Ada apa dengan nada itu, seolah-olah kaulah yang ditemukan telanjang. Akulah yang terluka di sini. Kamu menghancurkanku. Babi serakah. Mata gadis itu menatap ke dalam lubang pada Zuofan, ingin merobeknya yang baru. Dan tanggapan Zuofan, mendorongnya ke samping dengan langkah tengah. Minggir, aku sudah menyia-nyiakan cukup banyak waktu sia-sia untukmu. Gadis itu mengamati Zuofan yang bangga berjalan pergi dan berkedip. Dan kamu menyebut dirimu laki-laki. Ini yang pertama. Semua pria yang ditemuinya sejauh ini cukup terpesona, tidak sedingin es seperti ini. Kemudian dia mengingat kembali keinginan di matanya ketika dia melihat ke langit dan terlihat jelas bahwa pria ini adalah pria dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kenapa? Lalu itu menimpanya. Apa yang dia lakukan dengan tampak penuh harapan alih-alih mendapatkan haknya karena menodai reputasi seorang gadis. Sungguh memalukan. Dia menangkup pipinya yang memerah, pikirannya menarik berbagai kesimpulan yang tidak diinginkan. Bukan berarti Zuofan punya pikiran untuk peduli. Dia mengabaikan pertemuan yang ditakdirkan ini dan hampir melupakannya juga. Apa gunanya mengingat setiap orang yang melihatnya? Mengaum. Hembusan angin yang tiba-tiba menandakan kemunculan seekor macan kumbang emas yang melompat turun dari pohon di atas. Ia menatap tajam ke arah Zuofan, sambil membawa taringnya yang berbau busuk juga. Binatang spiritual tingkat 4, Mountain Crossing Golden Panther. Gadis itu menangis ketakutan. Zuofan hanya mengerutkan kening karena sedikit khawatir. Dengan binatang spiritual tingkat 4 menjadi urutan hari ini di Gunung Raja Binatang, dia diganggu oleh apa yang mungkin terjadi pada Yunhai. Gadis itu mengira Zuofan terpaku di tempatnya karena teror belaka dan bergegas menyelamatkannya.
Binatang spiritual itu mulai menertawakan reaksi aneh Zuo Fan. Hehehe, aku menakuti anak itu dengan pintu masukku. Sempurna, sudah berhari-hari sejak pesta terakhirku. Mengaum. Kucing itu menerkam, rahangnya siap menelan Zuo Fan utuh. Zuo Fan tersenyum saat matanya hendak menghilangkan bahaya, tepat saat sosok anggun melompat ke depan dan memblokir binatang buas itu. Ding! Gelang gadis itu berdering merdu saat dia menghadapi sepasang mata buas itu dengan pesonanya. Gadis itu kemudian mulai menggerakkan pinggangnya hingga berbunyi, seperti sebuah tarian. Yang bisa dilakukan binatang itu hanyalah melongo kesurupan ke arah gadis penari itu. Zuo Fan tercengang, dia tidak pernah tahu kamu bisa menghadapi makhluk spiritual dengan cara yang begitu aneh. Melalui tarian dan kekuatan jiwa, seseorang memikat lawannya. Manusia hampir tidak terpengaruh, tapi makhluk spiritual dengan pikiran kecil mereka melahapnya saat itu juga. Saat gadis itu menjalani rutinitas menarinya, kepala makhluk spiritual itu terkulai dan matanya berkaca-kaca. Kemudian gadis itu bertepuk tangan. Kepala binatang buas itu miring dan merosot. Ketakutan dan pusing di matanya sangat kontras dengan kepuasan di wajahnya. Kiri terengah-engah, gadis itu menyeka alisnya. Zuo Fan tersenyum, hahaha, kamu benar-benar sesuatu. Dunia ini sungguh luas dan ada banyak pendekatan untuk masalah yang sama. Hei, jangan hanya berdiri di sana dan mengomentari keahlianku dari kudamu yang tinggi. Menatapnya ke arahnya, gadis itu berkata setelah jeda, melihatmu, kamu hanyalah seorang kultivator bon tempering lapisan ke-9. Tidak heran makhluk spiritual tingkat 4 ini membuatmu takut. Segera kembali padamu. Aku bertanya-tanya, siapakah yang berhasil menyelamatkan pantat telanjangnya dari danau itu? Zuo Fan mencibir. Gadis itu kini mendapat perhatian penuh darinya. Tersipu, gadis itu menjulurkan kepalanya, bagaimana bisa sama? Benda di dalam air itu adalah makhluk spiritual tingkat 6, tunggu. Bagaimana Anda bisa terbang sebagai kultivator bon tempering? Bagaimana kamu menyelamatkanku? Aku sendiri berada di lapisan kedua dari tahap surga yang mendalam, tetapi bahkan aku pun tidak bisa melarikan diri dari monster itu. Akhirnya dia sadar, dia menyadari betapa konyolnya semua itu. Bagaimana dia bisa terhindar dari makan siang binatang spiritual tingkat 6? Zuo Fan tidak akan membocorkan semua rahasianya kepada orang asing dan hanya memamerkan sayap petirnya sambil tersenyum. Benda-benda ini cukup cepat, cukup untuk berlari lebih cepat dari ular air. Gadis itu berkedip sejenak dan mengangguk. Begitu, senjata spiritual terbang kelas 6. Pemandangan sayap yang bersambar petir membuat gadis itu merenung. Lalu dia berkata dengan sangat serius, "Oi, nak, karena kamu menyelamatkanku dan aku menyelamatkanmu, kita seimbang." Zuo Fan mengangguk. Meskipun secara teknis, dia bisa dengan mudah menangani kucing itu. Tapi, wajah gadis itu kembali memerah karena suatu alasan yang aneh dan diganggu oleh keraguan-raguan. Suaranya semakin pelan, bahkan Zuo Fan pun akan kesulitan mendengarnya jika bukan karena kultivasinya. Kamu masih berhutang padaku karena melihatku telanjang. Oh, itu masuk akal. Zuo Fan mengangguk dan terkekeh, saya sangat memahami Anda. Jangan khawatir, saya bukan orang yang membiarkan utangnya tidak terlunasi. Sebentar. Zuo Fan kemudian melepas selempangnya. Gadis itu menjadi bingung dan berbalik karena malu. Apa yang kamu lakukan, nakal? Kamu bilang aku mengambil keuntungan dari penderitaanmu, jadi aku hanya membalas budi. Ini seharusnya membuat kita seimbang. Hehehe, tenanglah nyonya, saya pasti tidak akan meminta imbalan apapun, termasuk integritas. Zuo Fan mencibir, mengamati wanita yang menggigil itu dengan mata penasaran. Gadis itu marah sekarang, sial mesum. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Apalagi yang ada di sana. Maksudmu kamu menginginkan lebih. Zuo Fan menyeringai, baiklah, diriku yang murah hati tidak akan pernah sekecil gadis tertentu. Silakan, rasakan aku sebanyak yang kamu mau. Hahaha, lakukan sesukamu padaku, aku tidak akan mengeluh. Sungguh, tidak ada seorang pun yang mengintip. Ah, orang mesum busuk, aku sudah muak denganmu. Gadis itu menghentakkan kakinya dan cemberut,
aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan Sapphire Spring. Aku tidak perlu melihat milikmu. Membentuk musim semi. Suasana hati Zulfan yang ceria telah hilang, digantikan oleh keseriusan yang mematikan. Masalah ini mulai menjadi menarik. Bab 272, Membentuk musim semi. Sapphire Spring adalah sungai bawah tanah yang mengalir selama jutaan tahun. Dikenakan panas konstan dari inti, itu terbentuk dari esensi bumi dan tak ternilai harganya. Sementara jiwa bulan hati es dari Suekinjian adalah harta air puncak yin, mata air pembentuk adalah intisari air yang. Sama seperti pasir berlian, mata air pembentuk adalah salah satu bahan terbaik, jika bukan yang terbaik itu sendiri. Mereka mengatakan Diamond Sand adalah darah bumi, sedangkan Sapphire Spring adalah darah-darah bumi. Diamond Sand adalah bahan yang keras dan Sapphire Spring adalah bahan yang lembut. Diamond Sand membuat senjata spiritual yang kuat, sementara Sapphire Spring memungkinkan senjata spiritual mengalami perubahan tanpa akhir. Air tidak mempunyai bentuk atau ukuran, dan hanya dengan setetes mata air pembentuk yang ditempatkan pada senjata spiritual, air itu akan berubah menjadi benda suci, bebas mengubah ukurannya sesuka hati. Besar dan tak terhentikan seperti palu seberat 1000 pon, atau kecil dan agung seperti jarum yang tak terlihat. Ada satu lagi properti luar biasa yang tidak diketahui oleh Sapphire Spring yang dimiliki orang lain. Itu cocok dengan susunan pemurnian tubuh. Zulfan menyeringai saat pikirannya melayang ke pilar tinggi di cincin petirnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengambil arah ini, karena dia tidak pernah bisa. Tapi sekarang dia punya kesempatan untuk mendapatkan Sapphire Spring dan dengan itu, dia bisa menyelesaikan karya seni yang tertulis di catatan rahasia 9 kata-kata. Dia mungkin mendapatkan kekuatan aneh yang sama seperti yang ditunjukkan Gu Santong. Zulfan sangat bersemangat untuk mencobanya. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan yang sama yang membuat Gu Santong tak terkalahkan di Tianyu, maka pasangan ayah dan anak, tetapi bahkan imajinasinya tidak dapat sepenuhnya memahami sejauh mana kekuatan tersebut. Bahaya mencapai pemurnian yang saleh ribuan kali lebih besar daripada saat dia memurnikan tubuhnya dengan pasir intan. Ragu-ragu membuatnya sesaat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan jelas. Tidak ada waktu untuk menunda. Pikiran itu muncul setelah aku bisa mendapatkannya. Kemudian senyum jahat khasnya menghiasi wajahnya sekali lagi. Nona, apa yang ingin saya lakukan? Gadis itu memandangnya dengan skeptis. Kenapa pang ini tiba-tiba menjadi hangat? Aneh. Tapi melihat kultivasi Zulfan di Bone Tempering Stage, kekhawatirannya terobati. Apa yang bisa dilakukan oleh tahap tempering tulang lapisan ke-9 ketika dia hanya memiliki senjata spiritual kelas 6 yang dibuat untuk kecepatan? Gadis itu tersenyum ramah, ikutlah denganku. Bantu aku mendapatkan Sapphire Spring, dan apa yang kamu lakukan padaku, itu akan membuat kita seimbang. Gadis itu tersipu. Zulfan mengangguk dengan senyum munafik yang sama seperti biasanya. Dia merasa ingin menghela nafas. Oh, begitu banyak orang menilai saya berdasarkan kultivasi saya, hanya untuk ditelan utuh oleh saya. Gadis ini tidak berbeda. Dia mengikuti di belakangnya dengan senyum dingin. Untuk beberapa alasan yang sangat aneh, dia menggigil karena perasaan menyeramkan yang menyerang hatinya. Namun tanggapannya adalah memiringkan kepalanya dengan bingung. Ah, wanita lain ditipu. Duo itu segera tiba di tepi danau. Mata Zulfan bergetar, bukankah ini danau yang sama tempat aku menyelamatkannya? Gadis itu tersenyum, hei, tahukah kamu kenapa aku berada dalam bahaya terakhir kali? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Mandi di rumah orang lain sama saja dengan buang air besar di dalamnya. Jika aku adalah ular air itu, aku juga akan menelanmu dalam sekali teguk. Zulfan berkata dengan bijaksana. Tersipu, dia mendidih, mandi apa? Siapa yang akan melakukan itu di tempat berbahaya seperti itu? Di mana Anda mendapatkan semua kesimpulan bodoh ini? Apalagi yang ada di sana? Bukankah kamu menjadi alami saat aku mengeluarkanmu? Zulfan menggaruk hidungnya. Namun untuk beberapa alasan, meski wajahnya tidak terpengaruh, tubuhnya cukup jujur.
2 jejak darah mengalir di hidungnya. Zuofan tercengang, kenapa aku berdarah? Gadis itu memerah dan memukul kepalanya dengan kesal, berhentilah berpikiran salah atau aku apa? Buat aku mandi telanjang agar kamu bisa melihatnya. Zuofan mendengus. Gadis itu menghentakkan kakinya karena marah, semerah tomat. Kenapa dia sangat tidak beruntung bertemu dengan bajingan ini? Dan lagi, hanya dengan bekerja sama dengan bajingan ini dia bisa mendapatkan Sapphire Spring dan dia menghela nafas. Dia menguasai kemarahannya dan berubah menjadi serius. Apakah kamu melihat gua di seberang danau itu? Zuofan mengikuti jarinya untuk melihat kabut tak berujung yang mengelilingi gunung. Ada juga gambar samar pintu masuk gua seukuran manusia di kakinya, setengahnya terendam air. Zuofan mengangguk, ada apa? Itu adalah gua ular, kata gadis itu. Zuofan bertanya, bagaimana, panjang benda itu 500 meter. Gua itu terlalu kecil untuk... Mata Zuofan melonjak, gadis itu terkikik dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengejeknya. Hehehe, kamu tidak sebodoh kelihatannya. Ya, ular itu pasti sedang memakan mata air pembentuk. Itu memungkinkannya untuk mengubah ukurannya dan memasuki gua itu. Apa yang membuatmu yakin Sapphire Spring ada di sana? Mungkin ular berbisa itu memakannya di tempat lain, atau mungkin sedang makan. Zuofan mengerutkan kening. Hus. Dengan kilatan cahaya, seekor ikan mas ekor emas melompat ke depannya sambil menyiram wajahnya dengan air sedingin es. Puff. Gadis itu terkikik, menikmati penderitaannya, puas karena akhirnya dia berhasil mendapatkan balasan. Zuofan menyeka wajahnya, tidak peduli bahwa dia sengaja melakukannya, begitu. Anda memiliki hewan peliharaan tipe air tingkat 1 yang Anda gunakan untuk mengintai gua ular berbisa saat dia pergi. Anak pintar. Gadis itu mengedipkan mata dan tersenyum, saya telah mengintai makhluk spiritual aneh tingkat 6 sejak saya menemukannya sebulan yang lalu. Hingga 3 hari yang lalu, ia hanya disimpan di dalam gua. Jadi saya menggunakan binatang spiritual tingkat 1 saya, ikan sirip emas, dan menemukan bahwa itu benar-benar mengandung mata air pembentuk. Tapi ular berbisa itu benar-benar ganas, kembali lagi 1 jam kemudian. Jadi saya menunggu 3 hari terakhir sampai itu keluar. Tapi karena saya tidak punya pilihan selain masuk dan menghadapinya. Melihat senyum menawan gadis itu, seolah dia telah mendapatkan jackpot, Zuofan berkata, jadi kamu telanjang dan mencoba melakukan tipu muslihatmu. Tunggu, itu tidak benar, kalian spesies yang berbeda. Bahkan jika kamu memaksakan diri pada bongkahan itu, dia hanya akan menganggapmu sebagai makan siang. Omong kosong apa yang kamu ocehkan? Siapa yang akan merayu binatang itu? Tersipu malu, gadis itu menggertakkan giginya karena marah. Aku hanya bermaksud menggunakan seni pengendalian binatang buasku untuk menjinakkannya. Tidak ada yang cabul di dalamnya. Menjinakkan binatang. Apa hubungannya dengan kamu berlarian dengan segala kemuliaan? Zuofan mengangkat alisnya. Tatapan gadis itu semakin tajam. Oh, bisakah kamu berhenti dengan kata-kata vulgar? Seni pengendalian binatang klan saya memberikan perhatian khusus untuk menyatu dengan alam. Semakin selaras, semakin kuat seninya. Karena aku hanya bisa menjinakkan binatang spiritual tingkat 4 paling banyak, aku harus memberikan tubuh dan jiwaku untuk bergabung dengan alam kali ini. Tapi aku tetap gagal karena jiwanya lebih kuat dari rata-rata dan hampir kehilangan nyawaku di ambang kematian. Zuofan mengangguk. Ular berbisa itu berhubungan dengan naga banjir. Darah naga mengalir melalui nadinya. Bagaimana mungkin ia hanya seekor binatang spiritual tingkat 6 belaka? Gadis itu berusaha keras untuk memikat bisti itu dengan keahliannya. Oh, bocah nakal, bukankah kamu cepat terbang? Keluarkan ular berbisa itu dan biarkan aku mengambil mata air pembentuk. Lakukan itu dan saya akan mencoret sikap kasar dan tidak hormat yang Anda tunjukkan kepada saya. Gadis itu menunjukkan senyum mempesona dan mengedipkan mata anak anjingnya yang besar. Itu mungkin berhasil pada rata-rata pria yang penuh hormon untuk membuatnya bersemangat dalam menghadapi bahaya apapun. Tapi Zuofan, bagaimanapun, adalah pembunuh yang sangat dingin. Tepatnya pikiranku.
Zuo Fan menunjukkan seringai jahat khasnya. Mata gadis itu bersinar gembira, tetapi Zuo Fan dapat dengan mudah melihat percikan penghinaan yang tersembunyi di sana. Yang berbunyi, semua pria itu sama. Tolol bodoh. Sekarang aku tahu di mana Sapphire Spring berada, kegunaanmu sudah habis. Mencibir pada dirinya sendiri, Zuo Fan terbang ke gua. Gadis itu menatapnya sepanjang jalan dengan senyum yang semakin lebar. Dia praktis bisa memegang pegas pembentuk di tangannya. Namun ada sesuatu yang mengganggunya di sudut pikirannya. Bukankah ini mungkin sedikit terlalu mudah? Apakah pria ini sebodoh itu, begitu mudahnya terpengaruh oleh tatapan mata dan dieksploitasi sampai mati secara harfiah? Bab 273, Hasil Tangkapan Besar. Bang! Zuo Fan menghantam dinding pintu masuk. Suara gongnya sangat mirip dengan seseorang yang mengetuk pintu besi. Gadis itu tampak linglung, dari jarak yang sangat aman. Pang ini punya keberanian baja, aku akan memberinya itu. Atau apakah dia benar-benar acuh tak acuh terhadap makhluk spiritual tingkat 6 yang menunggunya di dalam? Berbicara tentang ketidakpekaannya, apakah dia dengan mudah terpesona oleh pesonaku? Gadis itu menatapnya lebih dekat, ada yang tidak beres di sini. Percikan. Kemudian terdengar suara air dan ular air sepanjang 1 meter berenang keluar gua. Ia bergetar saat tubuhnya membesar. Itu kembali ke ukuran panjangnya 500 meter dalam sekejap, yang menciptakan percikan besar saat dia mendesis pada kedua manusia itu. Mendesis. Bau busuk menjilat pipinya dan Zuo Fan mencengkeram hidungnya saat dia mengukur ular itu. Orang ini memakan Sapphire Spring dengan baik. Gadis itu melambaikan tangannya ke bawah dengan panik. Tentu saja, bukan karena kekhawatiran bagi Zuo Fan, tetapi kematiannya berarti usahanya akan tiba-tiba berakhir dengan hasil nihil yang besar. Kenapa bocah ini hanya berdiri di sana? Apakah dia takut setengah mati? Sialan, kenapa aku gagal padahal aku sudah begitu dekat? Gadis itu mengertakkan giginya karena kesal. Ular berbisa itu berpikiran sama, tertawa terbahak-bahak dan memandang dengan jijik. Bocah ini pasti sangat naif hingga mengetuk rumahku. Sekarang dia sudah menikmati kejayaan kerajaanku, dia takut setengah mati. Hahaha, itu wajar saja. Bahkan aku sering kali kagum pada diriku yang mulia, hahaha. Melirik ular delusi, dan ekornya yang bergoyang-goyang, Zuo Fan bisa membacanya seperti sebuah buku. Dia menyeringai saat dia terbang ke dalam gua. Jaga tempat ini dan jangan masuk tanpa izinku. Zuo Fan meremehkan hal yang tidak berguna ini dan masuk begitu saja. Ular berbisa itu keluar karena syok. Apa yang baru saja dia katakan? Untuk menjaga pintu. Ular itu sangat marah. Tidak ada yang pernah mengabaikannya. Apalagi mengklaim gua itu seolah dialah pemilik tempat itu. Oi, Pang, apa kamu tahu rumah siapa ini? Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Mendesis. Ular berbisa itu mendekati Zuo Fan dan mendesis di wajahnya. Menutupinya dengan air liur, ia berharap dapat menyadarkannya dengan keagungannya yang maha kuasa. Gadis itu basah kuyup karena ketakutan. Lari, bodoh. Namun Zuo Fan hanya meremehkan matanya. Dia menyeka air liur dari wajahnya, dan melotot, bersikaplah baik. Puff. Ular berbisa itu hampir meludahkan darah. Itu belum pernah bertemu seseorang yang begitu penuh dengan diri mereka sendiri untuk mengabaikannya dan bahkan meremehkannya. Itu sangat marah. Gadis itu ketakutan setengah mati. Kamu berperilaku baik, bocah. Anda membuatnya kesal dengan menyuruhnya menjaga pintu. Aku membuatmu ingin mati tapi bisakah kamu setidaknya melakukannya di sana? Beberapa dari kita masih harus masuk, tahu. Otak pria itu sedang kacau. Dia mendesah. Dia praktis bisa melihat anak itu dicabik-cabik oleh ular berbisa yang marah. Dan itulah yang akan dilakukan ular itu. Bola sialan. Saya telah melihat banyak orang yang tidak kenal takut, namun tidak ada yang begitu keras kepala hingga tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka mencari kematian atau, lebih baik lagi, mereka pantas mati dengan sikap bodoh seperti itu. Kamu sudah mati, jadi hentikan tindakanmu. Sesuai keinginanmu, raja ini akan mengiringmu pergi.
Menjilat taringnya yang tajam, ular berbisa itu mendesis dan terus menelannya utuh. Dengan bagaimana mulut merahnya tertutup racun, Zuo Fan akan menemukan dirinya meleleh begitu dia menyentuhnya. Gadis itu menutup matanya dan membuang muka. Dia tidak tahan dengan kengerian yang terjadi setelahnya. Namun Zuo Fan sedingin mentimun saat nyala api biru menyala di matanya. Ham! Riak menerpa ular berbisa itu. Takut, ular besar itu membeku di tempatnya. Dia basah kuyup oleh keringat, bahkan saat rahangnya berada tepat di atas Zuo Fan, dengan taring terbuka dan sebagainya. Namun dia tidak mengunyahnya. Sorot mata Zuo Fan membuatnya sangat ketakutan hingga mulai menggigil. Kamu sangat bersemangat untuk tidak mendengarkan ketika kamu diperintahkan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya saat dia masuk seolah dia memiliki tempat itu. Meninggalkan ular berbisa itu seperti patung, ketakutan dan tercengang. Kekuatan apa itu? Hati ular itu panik. Makhluk spiritual sangat memedulikan level, bahkan lebih dari kekuatan. Anak anjing binatang spiritual tingkat 6 tidak lebih kuat dari binatang spiritual tingkat 3 tetapi tidak ada binatang spiritual tingkat 4 yang berani menyerangnya. Itu adalah aura keagungan bawaan mereka yang melakukan tugasnya. Tidak pernah ada makhluk spiritual tingkat rendah yang bisa mengacaukan makhluk spiritual tingkat tinggi. Itu terukir di tulang, darah, dan sejenisnya. Sebagai binatang spiritual tingkat 6, ia tak terkalahkan di sini. Seorang raja yang menguasai masa. Ia berhak memilih orang lain, bukan sebaliknya. Namun akhirnya mendapatkan haknya dalam bentuk Zuo Fan. Pria itu melenturkan kekuatannya dalam sekejap dan menakuti ular itu. Ia tidak tahu tingkat binatang spiritual apa yang setara dengan kekuatan itu, tetapi darahnya menyuruhnya untuk menyerah dan menghentikan semua permusuhan terhadap Zuo Fan. Sialan semuanya. Apa itu? Dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga membuat bahkan binatang spiritual tingkat 6 bergetar di kulitnya sendiri. Binatang buas apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Dan kenapa dengan manusia? Apakah dia mungkin seekor binatang buas yang masih muda? Ular berbisa itu berkeringat ember. Itu seperti seorang pengemis yang bertemu dengan seorang kaisar, dengan hanya ketaatan di hatinya. Jika disuruh menjaga pintu, itulah yang akan dilakukannya. Apa sih buruknya hal itu? Sedemikian rupa sehingga ular itu berenang keluar dari gua dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke belakang. Sementara gadis yang memukul Zuo Fan sebagai orang mati, menyelinap ke puncak selama ini dan sekarang tercengang. Apa-apaan? Sejak kapan ular berbisa yang ganas begitu lemah lembut? Itu tidak hanya tidak memasuki gua, tetapi bahkan menyamar sebagai pengawas sialan. Bagaimana bisa seorang kultivator bone tempering melakukan ini? Apakah dia juga memiliki seni rahasia menjinakkan binatang buas? Gadis itu memiringkan kepalanya, melirik ke arah Zuo Fan yang melangkah lebih jauh dengan takjub dan lebih dari sedikit rasa ingin tahu. Bocah ini tidak sebodoh kelihatannya. Dia mungkin juga tidak membutuhkan bantuanku dalam menghadapi makhluk spiritual tingkat 4. Tunggu, jika dia begitu kuat, kenapa dia menyembunyikannya? Apakah dia berencana mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Gadis itu panik dan menghentakkan kakinya karena marah. Keinginannya untuk masuk ke sana sendiri ditahan oleh penjaga ular berbisa di pintu. Kali ini dia hampir saja meledakkan pakingnya. Dia telah membuang waktu sebulan untuk mengintai tempat ini, hanya untuk membiarkan orang lain memetik hasilnya. Saya tergesa-gesa. Dia kemudian cemberut dan merosot ke tanah, merajuk. Kembali ke Zuo Fan, pria tersebut segera tiba di ujung gua. Pemandangan di sini sangat mengejutkannya. Gua itu adalah lubang rata-rata di gunung, membuka ke dalam ruangan berukuran 1000 meter persegi, tetapi pemandangan yang mempesona sungguh menakjubkan. Dia datang ke sini untuk Sapling Spring dan benar-benar menemukan begitu banyak tumbuhan bermutu tinggi. Ada 100 ramuan kelas 8 dan setidaknya 1000 ramuan kelas 7. Hasil tangkapan seperti itu bisa bersaing dengan toko 7 rumah. Bahkan jika bukan keluarga kekaisaran. Bunda Maria, kekayaan sejati benar-benar berasal dari alam. Dia berasumsi ini semua dikumpulkan oleh ular, tapi kenapa dia tidak memakannya? Untuk bertahan melewati musim dingin.
Lebih bagi saya kira. Hehehe. Tanpa basa-basi lagi, dan tidak merawat binatang di luar, dia mengantongi semua tumbuhan dengan gelombang. Dia bahkan pergi ke setiap sudut dan memastikan dia tidak melewatkan apapun. Zuofan tertawa terbahak-bahak karena hasil tangkapan yang begitu besar. Itu bergema di sepanjang dinding gua dan keluar. Hati ular berbisa tenggelam dan air mata jatuh dari matanya. Gadis itu juga mendengar kekeh dan hampir tenggelam dalam depresi. Itu seharusnya menjadi milikku. Setelah menjelajahi gua dengan ikan peliharaannya, dia tahu betapa besarnya jackpot yang dimiliki gua itu. Dia tidak memberitahu Zuofan tentang hal itu karena takut dia ingin makan juga. Dan sekarang, dia tidak hanya menggigit tetapi menelannya utuh. Gadis itu berkubang dalam kesengsaraan, air mata mengancam akan keluar dari matanya yang jernih. Bab 274, Tahap Kedua Mata Dewa Kekosongan. Suara mendesing. Zuofan berkeliaran di dalam gua, melambaikan cincinnya ke segala arah. Dia bisa merasakan kegembiraan meluap dari dirinya dengan setiap bahan berharga yang tersimpan di dalam cincinnya yang aman. Dia baru saja datang ke Beast King Mountain dan telah melakukan pembunuhan. Ini pertanda terbaik dari semuanya. Zuofan terkekeh, suaranya merinding ular dan manusia di luar sampai ke tulang. Setelah dia memastikan tidak ada yang tertinggal, Zuofan mulai mencari mata air pembentuk dengan sungguh-sungguh. Perasaan jiwanya menyebar ke setiap sudut. Kemudian Zuofan bergegas lebih dalam. Berdiri di samping sumber air panas, dia menyaksikan dasar mata air dengan kaget. Pemandian air panas alami, lebarnya 10 meter dan air panas keluar dari dinding di depan. Tapi yang benar-benar menakjubkan adalah lapisan putih tebal di bagian bawahnya. Zuofan langsung tahu bahwa ini adalah Sapphire Spring. Bukankah ini terlalu berlebihan? Bahkan dia tidak berharap menemukan begitu banyak harta ajaib bawah tanah. Hanya sebotol kecil barang itu bisa memberi Anda sebuah kota. Dia akan senang hanya dengan semangkuk. Tapi dia tidak hanya mendapatkan mangkuk, dia malah mendapat bak mandi utuh. Dia benar-benar bisa mandi di dalamnya. Zuofan bergidik karena kegembiraan. Memikirkan kembali gunung ini, dia menyadari bahwa hanya setelah miliaran tahun akumulasi dapat mengumpulkan begitu banyak mata air pembentuk. Akan ada lebih banyak lagi jika bukan karena ular tertentu yang mengambil sampelnya. Ini sudah cukup. Bagaimanapun, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Ini buruk untuk kesehatan. Zuofan terkekeh melihat pemikiran egoisnya. Siapapun yang mendengarnya pasti akan meludahkan darah. Jika kamu tidak serakah maka orang-orang di dunia ini semuanya altruis. Babi rakus. Celepuk. Sambil tertawa, Zuofan melompat masuk. Dia tenggelam sampai mata air pembentuk mencapai pinggangnya. Zuofan mengangkat alisnya dengan gembira. Begitu dalam. Ada lebih banyak Sapphire Spring daripada yang dia bayangkan. Zuofan langsung terjun ke bisnis. Mengeluarkan botol dan mengisinya dengan barang tersebut sebelum melemparkannya ke dalam cincinnya. Wajah Zuofan selalu menunjukkan seringai bodoh sepanjang cobaan ini, tersenyum lebar. Aku berhasil membayar kotor datang ke Beast King Mountain ini. Ini sangat berharga bahkan jika saya tidak mendapatkan pil suci penuh itu. Hahaha. Tawa Zuofan bergema di seluruh gua. Bam. Saat dia mengangkut barang rampasannya, dia menyentuh sesuatu. Itu tidak terdengar seperti batu, tetapi sesuatu yang berongga. Dia meraba-raba dengan membabi buta sebelum mengeluarkan botol biru. Zuofan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa ada botol di sini? Apakah mengoleksi pernak-pernik adalah salah satu hobi ular lainnya? Tapi tulisan di atasnya membuatnya tercengang. Keberuntunganku tidak sebaik itu, kan? Apakah saya benar-benar menemukan pil suci penuh? Ya Pak, di botol itu tertulis kata-kata yang persis seperti itu. Tutupnya bahkan memiliki segel agar tidak membocorkan aromanya dan menarik makhluk spiritual. Zuofan mulai membaliknya. Fang Qiubai melemparkan 5 pil tersebut ke Beast King Mountain pada awalnya. Yang ini pasti terbang melalui sungai bawah tanah dan kebetulan sampai di tempat ini, dan ular itu sama sekali tidak menyadarinya.
Zuofan menghela nafas, aku sangat beruntung meski aku takut. Peluang untuk menemukan pil suci penuh di antara mata air pembentuk adalah peluang yang hampir nol. Tapi apakah dia orang yang menyia-nyiakan kesempatan seperti itu? Tidak, dia melemparkannya ke dalam cincinnya dan kembali mengangkut jarahannya. Butuh setengah hari kerja yang melelahkan untuk menangkap semuanya, hingga tetes terakhir. Ular berbisa di luar sedang berenang-renang, kesal. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Tidak bisakah kamu setidaknya meninggalkan sedikit untukku? Wah! Tidak peduli dan tidak berperasaan terhadap ular yang patah hati di luar, Zuofan tidak tahu tentang arti menahan diri. Dia menatap dinding yang tak bernoda itu untuk terakhir kalinya, dan mengangguk puas karena dia tidak melewatkan apapun. Celakalah ular malang itu. Sekarang seorang jutawan menjadi miskin, diperas oleh Zuofan. Jika dia hanya melihat tempat yang bersih ini, dia akan menangis terseduh-seduh. Bukan berarti Zuofan yang rakus itu peduli, ingatlah. Zuofan sekarang meluangkan waktu untuk memeriksa pil suci penuh. Dia membuka tutupnya dan menelannya. Dengan musuh yang bermunculan di setiap kesempatan dalam debat esoterik, dia kesulitan menemukan waktu luang seperti itu lagi, memberinya cukup waktu untuk menyempurnakan pilnya. Sebaiknya tetap di sini, di bawah pengawasan ular dan tumbuh lebih kuat. Ledakan. Ledakan kekuatan jiwa terjadi saat dia menelannya. Seolah lautan lepas di kepalanya, pikirannya terancam meledak. Zuofan tidak pernah mengira pil itu akan sekuat itu. Merasa menyakitkan bahkan baginya untuk menyerap jumlah yang begitu besar. Meski begitu, dia senang saat menyalurkannya ke mata kanannya. Dengan jiwanya di panggung Radiant, meningkatkannya beberapa kali lagi tidak akan membantunya dalam pertempuran ini. Fokusnya adalah mencapai tahap kedua mata kekosongan ilahi dengan bantuan pil suci penuh. Tahap pertama memiliki kekuatan yang luar biasa dan membuatnya praktis tak terkalahkan, namun tahap kedua lebih hebat lagi karena menutupi kelemahan mematikannya. Kemenangannya dalam pertempuran terakhir ini semata-mata bergantung padanya. Mata kanan Zuofan terbakar panas saat cincin emas di dalamnya berkedip. Perlahan, halo emas kedua muncul setelah yang pertama. Meski darah tumpah dari matanya, meski rasa sakitnya menyiksa, dia bersiap menghadapinya dan tetap teguh. Jika dia tidak melewatkan kesempatannya di Dragon Cloud City, itu tidak akan menjadi cobaan berat. Tapi sekarang, karena dipaksa oleh keadaan, dia memilih untuk memaksakan diri, malah melipat gandakan penderitaannya. Dia bahkan tidak bisa menyisihkan perhatiannya untuk peduli. Bahkan ketika matanya mengeluarkan darah, bahkan ketika dia basah oleh keringat, dia masih tetap duduk kokoh di tanah. Selama beberapa hari berikutnya, Zuofan terus-menerus mengerutkan kening dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia masih menderita kesakitan dan merasakan titik puncaknya semakin dekat. Dia mencapai batasnya pada sore hari ketiga. Dia terlatih-tatih di tepinya, tepat ketika lingkaran cahaya kedua terbentuk di mata kanannya. Gelombang tak kasat mata melesat ke langit pada saat berikutnya. Tatapan sederhana sebenarnya membuat lubang kecil menembus seluruh gunung setinggi 500 meter di atasnya seolah itu bukan apa-apa. Langit cerah, sinar matahari yang hangat, melewatinya dan menyinari Zuofan yang gembira. Dia kelelahan dan lelah, tapi senang. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Kekuatan untuk menembus ruang apapun. Bahkan terjebak dalam susunan atau ruang, dia sekarang tidak memiliki masalah untuk keluar semua berkat sedikit bantuan dari sesuatu yang disebut tahap kedua Divine Eye of the Void. Hahaha, luar biasa. Saya benar-benar tak terkalahkan sekarang. Zuofan terkekeh, tetapi jatuh begitu dia mencoba bangun. Dia menduga bahwa dia harus menunggu karena merawat jiwanya lebih dulu. Sebagian besar kekuatan jiwanya digunakan untuk menerobos dan sekarang saatnya menggunakan sisanya untuk berkultivasi. Jadi dia duduk bersila lagi. Keesokan harinya, jiwanya menyebar dan menemukan segalanya menjadi lebih jelas. Dia menyadari jangkauannya meningkat menjadi 2 mil dan terbang keluar gua. Dia telah mencapai Mother Lode yang datang ke Beast King Mountain. Suara mendesing. Menembak keluar dari gua dengan petir, dia mengabaikan ular itu dan terbang ke langit.
Ketika musuh bebuyutannya akhirnya keluar, ular berbisa itu menyusutkan ukurannya dan memasuki gua. Tempat yang kosong dan tak bernoda itu membuatnya meratap marah. Timbunan yang dia tanam sepanjang hidupnya hilang begitu saja. Bahkan saping spring dipetik dengan bersih. Dia menjilat sumber air panas dan tidak menemukan setetes pun yang tersisa. Ular itu meratap, dia lebih buruk dari bandit. Tapi kemudian dia melihat langit cerah di atas dan hampir pingsan karena marah. Ledakan semuanya ke neraka. Apakah kamu tidak bisa menahan diri? Kamu sudah membersihkanku dan sekarang kamu sampai membuat lubang di rumahku. Apa yang pernah aku lakukan padamu? Wah. Bab 275, Penguasa Dunia. Suara mendesing. Guntur pecah di langit yang cerah, mengumumkan penerbangan secepat kilat Zuofan. Wajahnya senang sekali. Apa yang dikatakan itu? Satu perbuatan baik layak mendapatkan perbuatan baik lainnya. Ya, itu dia. Aku menyelamatkan gadis menyebalkan itu dan alam membalas dengan cara yang sama dari dadanya yang berlimpah. Saya harus memikirkan kembali pendekatan saya dan menyebarkan kebaikan mulai sekarang. Hahaha. Zuofan terkekeh. Kemudian dia melihat gadis yang sama tidak jauh di depan. Dia pikir dia akan lepas landas dan menunggunya di luar. Oh, Nona, apakah Anda memerlukan sesuatu? Zuofan mengangkat alis. Karena marah, dia berkata, serahkan. Serahkan apa? Zuofan berpura-pura bodoh. Gadis itu menyala, membentuk musim semi dan tumbuhan itu. Kamu pikir aku sangat bodoh karena tidak menyadari apa yang kamu lakukan di sana. Tapi saya seorang wanita yang bermoral jadi saya tidak akan bertengkar. Menurut hukum dunia kultivasi, setengahnya adalah hak saya. Bin, tidak ada yang bisa dilakukan. Zuofan menggelengkan kepalanya, kamu bilang memberimu setengah itu adil, tapi kenapa aku melakukan itu? Wanita itu memainkan kartu anak anjing yang ditendang, tetapi aku menemukannya. Siapa cepat dia dapat? Jika bukan karena saya, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi berikan aku bagianku yang adil. Gadis itu panik. Zuofan tersenyum, apakah kamu lupa aku menyelamatkanmu? Untuk membalas budi saya, Anda menunjukkan perbendaharaan kepada saya. Sekarang kita imbang, sampai jumpa. Zuofan pergi sambil tertawa, tetapi wanita itu memblokirnya lagi dengan geraman, dasar bajingan. Karena rasa hormat telah menyelamatkan saya tidak akan berdebat dengan Anda dan membagi hasil tangkapan secara merata. Tapi Anda tidak tahu kapan harus berhenti. Lapisan kedua dari budidaya surga yang mendalam meledak, menatap Zuofan dengan niat yang jelas untuk melawannya. Zuofan menguap, Nona, kekuatan tidak selalu dibatasi oleh tahap kultivasi. Begitu kita bertarung, harapanmu pupus. Egomaniak sialan, cukup gertakan. Anda mungkin telah menaklukkan binatang spiritual tingkat 6 tapi saya bukan binatang spiritual. Saya juga tahu seni menjinakkan dan itu hanya bekerja pada binatang spiritual. Berhentilah mencoba menakutiku, itu tidak akan berhasil. Dia kemudian meninju langsung ke wajah Zuofan. Kekuatan tinju yang dahsyat meluncur ke arahnya, didukung oleh budidaya surga mendalam lapisan kedua. Namun itu tidak berpengaruh pada Zuofan, dia tetap tenang dan tidak peduli saat dia menghilang. Gadis itu terdiam. Detik berikutnya dia menemukan pergelangan tangannya ditarik ke belakang. Dia kemudian mulai menangis kesakitan, lenganku patah. Berangkat. Zuofan menggelengkan kepalanya dan melepaskannya. Dia melompat 10 meter dan menatapnya dengan bingung. Bagaimana dia melakukan itu? Dia jelas berada di lapisan ke-9 tahap tempering tulang namun mengalahkan kultivator surga mendalam lapisan kedua baik dalam kekuatan maupun kecepatan. Dia merasa seperti tikus dicakar elang. Ini tidak masuk akal. Ini terlalu aneh. Baru sekarang dia mengingat kata-kata Zuofan. Orang ini adalah monster berdarah. Gadis itu menggertakkan giginya dan jentikan tangannya mengungkapkan 3 binatang spiritual tingkat 4 yang mengaum siap menerkam Zuofan. Zuofan mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak terlalu buruk, aku akan memberimu itu. Anda tidak melihatnya setiap hari, seorang wanita memiliki 3 hewan roh tingkat 4.
Hehehe, takut. Dia menjulurkan dagunya dengan membual, biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki selusin hewan roh, tetapi ketiganya adalah yang paling saya sayangi dan mereka bahkan tahu cara terbang. Aku akan menenggelamkanmu ke dalam hewan rohku jika kita berada di tanah. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Kebanyakan orang di Tianyu berfokus pada kekuatan pribadi, dan hampir tidak tertarik untuk memelihara hewan. Hal itu membuat hewan roh menjadi langka. Anda sulit sekali menemukan bahkan pakar tingkat tinggi yang memilikinya. Tapi gadis ini cukup rata-rata dalam kultivasi namun memiliki lebih dari 10 hewan roh. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan bertemu seseorang yang berspesialisasi dalam memelihara binatang buas. Namun penampilannya yang aneh dianggap sebagai ketakutan oleh gadis itu, yang terkekeh, sekarang sudah terlambat untuk merasa takut. Namun jika permintaan maaf Anda cukup tulus dan Anda memberi saya barang-barang itu, saya mungkin ingin mengampuni hidup Anda yang menyedihkan. Aku bahkan akan memaafkan pelanggaranmu sebelumnya. Apa yang membuatmu merasa aku takut? Apakah Anda lupa bagaimana binatang spiritual tingkat 6 bertindak di depan saya? Sama seperti kucing, dan Anda pikir beberapa binatang spiritual tingkat 4 akan melakukannya? Hahaha, Zuo Fan mencibir. Gadis itu membentak, hentikan bualanmu. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan terhadap ular itu? Tapi itu hanya sesuatu yang mirip dengan seni penjinakanku, serangan jiwa. Tapi ketiga hewan peliharaan saya ini terkait dengan jiwa saya. Perintah tuan mereka adalah yang terpenting. Mustahil bagimu untuk menjinakkan mereka. Oh, haruskah aku mencobanya? Zuo Fan mencibir. Penghinaan telanjang yang dia tunjukkan hanya membuat dia marah, serang. Tunjukkan padanya kekuatanmu. Mengaum. Ketiga binatang itu sangat setia, melompat ke arah Zuo Fan saat mereka diberi sinyal pergi. Namun tidak ada yang bisa membuat Zuo Fan bingung. Ketiganya berada tepat di atasnya, siap mencabik-cabiknya saat matanya berkilat biru. Dan, seperti binatang spiritual tingkat 6 sebelumnya, ketiga hewan peliharaan itu membeku dan mulai berkeringat seperti babi. Mama, siapa orang besar ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Tanpa basa-basi lagi, binatang-binatang tak berdaya yang ketakutan itu berlari dengan ekor di antara kedua kaki mereka, secepat angin. Butuh waktu lama hingga kebenaran bisa meresap ke dalam pikiran gadis itu, sungguh absurditas dari semuanya. Dia kemudian berteriak agar hewan peliharaannya kembali. Tapi apakah mereka akan mendengarkan? Perintah master apa yang terpenting? Hidup jauh lebih berharga. Hebat, apakah otak master sedang kacau? Mengapa kita harus menghadapi kengerian seperti itu? Mati. Gadis itu berteriak serak, tetapi hewan peliharaannya sudah lama hilang, membuatnya marah. Kemudian dia sadar dan gemetar ketakutan. Zuo Fan menghampirinya dengan senyum mengejeknya, sepertinya terhubung dengan hewan peliharaanmu tidak semuanya cerah dan pelangi. Karena mereka bertiga merasa ngeri, tuan mereka seharusnya merasakan sebagian dari ketakutan itu sendiri. Ah, siapa kamu sebenarnya? Gadis itu membeku, mengawasinya dengan ngeri. Sekarang dia tahu mengapa makhluk spiritual tingkat 6 membuat pria ini begitu ketakutan, dan hewan peliharaannya pun demikian. Karena pria ini tidak menggunakan sesuatu yang remeh seperti jiwanya untuk menaklukkan mereka, tapi menanamkan rasa takut yang sangat besar dalam diri mereka, yang bahkan merampas pikiran mereka untuk melawan. Tapi bagaimana caranya? Mengapa binatang buas menunjukkan ketakutan sebesar itu terhadap satu orang sederhana? Kisah menggelikan seperti itu belum pernah terdengar dimanapun di dunia. Tapi orang ini melakukannya dengan mudah. Siapa dia? Zuo Fan tersenyum dan menjawab keraguannya, suatu hari nanti aku akan menguasai dunia ini. Dengan tawa dan kepakan sayapnya, dia pergi. Dia meninggalkan gadis itu menggigil dan menatap dengan bodoh karena terkejut. Pria misterius ini telah sering berselisih dengannya berkali-kali dan meninggalkan kesan mendalam padanya. Kata-kata terakhir itu terpatri dalam benaknya. Dia akan mencemooh jika ada orang lain yang mengatakannya, tetapi untuk beberapa alasan, mendengarnya dari Zuo Fan membuatnya percaya bahwa dia bisa melakukannya.
Bagaimana bisa Tian Yu memiliki pria yang begitu mengerikan? Gadis itu dipenuhi rasa gentar. Suara mendesing. Dua pria berjubah hitam melintas di depannya. Lianer, apakah ada yang salah? Yang satu bertanya, sementara yang lain melanjutkan dengan, Nona muda, kamu baik-baik saja. Dia hanya menatap mereka dengan ketakutan di matanya. Saudaraku, Tian Yu bukanlah sesuatu yang bisa kita serang begitu saja. Sebaiknya kita mundur. Kemudian pandangannya kabur dan dia jatuh pingsan. Keduanya memeluknya dengan khawatir, memanggilnya. Apa maksudnya? Bersambung.